Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan NIM 340141064. Di sini saya akan membagikan cerita atau pengalaman atau sedikit referensi mengenai efektivitas pembelajaran sosiologi pada kurikulum Merdeka di kelas 10 SMA Negeri 14 Semarang. Kurikulum Merdeka adalah salah satu kurikulum yang sudah digebrakan oleh Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2022 dengan tujuan para peserta didik mendapatkan hasil yang sama pada capaian kognitif dan capaian keterampilan. Artinya pada kurikulum Merdeka dapat beberapa dampak positif seperti anak-anak tidak dituntut untuk pembelajaran yang harus terus kognitif. Artinya pembelajaran itu harus dikembangkan, mendapat inspirasi yang banyak agar para peserta didik itu dapat mencapai dua-duanya, yaitu level kognitif dan level keterampilan. Nah, dampak positif dari kurikulum Merdeka ini yaitu satu, kurikulum ini bisa disebut lebih dinamis karena tidak harus melulu tentang pelajaran dan lain sebagainya. Pada kurikulum Merdeka ini ada salah satu mata pelajaran yang disebut dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, di mana siswa itu diberi range dari 2-3 bulan untuk membuat suatu proyek yang akan dihasilkan dengan pameran, dengan evaluasi dan lain sebagainya untuk melihatkan para peserta didik itu mempunyai keterampilan-keterampilan yang di luar atau tidak terduga sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan pelajaran sosiologi? Pelajaran sosiologi adalah pelajaran atau ilmu pengetahuannya dinamis. Artinya dia tidak bisa konstan atau tidak stagnan. Dia harus terus mengikuti zaman. Artinya ketika ada apapun dalam masyarakat, kita harus terus mengikuti alur, mengikuti arus dan lain sebagainya. Maka dengan adanya kurikulum Merdeka ini, tentu efektivitas pembelajarannya juga perlu dikembangkan. Satu, media pembelajaran yang semakin banyak membuat masyarakat, membuat peserta didik lebih bisa bergabung untuk mendapat pengetahuan-pengetahuan baru. Artinya masyarakat luar yang tidak belajar pun dapat mempelajari sosiologi dalam ilmu dinamis seperti itu. Jadi ketika pembelajaran sosiologi itu dimasukkan ke dalam kurikulum Merdeka, artinya tidak begitu berdampak yang negatif, namun justru mendapat inspirasi, mendapat perkembangan, mendapat capaian-capaian lebih yang bisa dikembangkan lagi. Jadi pada intinya pembelajaran sosiologi yang dimasukkan dalam kurikulum Merdeka sangat bagus karena sesuai dengan arus perkembangan zaman, tidak stagnan, dan pembelajarannya pun harus terus mendapat inovasi, harus terus mempunyai ide, mempunyai saran dan sebagainya. Artinya dia tidak tradisional atau konvensional pembelajaran. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya.